Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tengku Iko Selamat. Dan ini teman saya. Nama saya Fikri Sairi Rambe. Saya Agnes Agatha Sinuran. Baik, kami akan memulai hasil presentasi yang sudah kami kerjakan. Yang pertama itu aturan rantai. Kaidah aturan rantai atau aturan rantai adalah rumus untuk turunan fungsi komplisit atau fungsi bersusun dari dua fungsi matematika. Secara intuitif, bila variabel Y bergabung pada variabel kedua, U perubahan Y terhadap X dapat dihitung sebagai laju perubahan Y terhadap U dikalikan dengan laju perubahan U terhadap X. Maka dapat dituliskan sebagai dy sama dengan dy kali du, dx kali du sama dengan dy. Aturan rantai dapat ditulis ulang dalam notasi Leibniz dengan cara berikut. Bila variabel z tergantung pada variabel y, yang bergantung pada variabelnya x yaitu y dan z adalah variabel dependen. Lalu z melalui variabel perantara y tergantung pada x. Demikian juga dalam hal itu aturan rantai menyatakan bahwa dz sama dengan dz kali dy. Contoh soal yang pertama, jika fx sama dengan akar dari 6x tambah 7, maka nilai f3 adalah fx sama dengan 6x tambah 7 1/2. Misalnya U sama dengan 6x tambah 7, U sama dengan 6. Fu adalah U1/2. Fu 1/2U dikurang 1/2. Maka Fu adalah fx sama dengan Fu kali U. Fx sama dengan 6. Fx sama dengan kemudian dimasukkan F3 yaitu 3/5. Maka jawabannya adalah 3/5. Yang kedua. Soal kedua ya enggak? Lanjut. Satu aja. Potong aja. Baiklah, 2 turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi operasi diferensial mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f. Jika f sekarang kita diferensialkan, kita masih tetap menghasilkan fungsi lain. Dinyatakan oleh f, dibaca f 2 aksen dan disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya dia boleh diferensialkan lagi, dengan demikian menghasilkan f yang disebut keturunan ketiga dari f. Turunan keempat dinyatakan f, turunan kelima dinyatakan f4 dan seterusnya. Jika sebagai contoh x sama dengan 2x 3 kurang 4x 2 ditambah 7x kurang 8, maka x sama dengan 6x 2 dikurang 8x tambah 7. Fx sama dengan 12x kurang 8. Fx sama dengan 12. F4x sama dengan 0. Karena turunan fungsi 0 adalah 0, maka turunan keempat dan semua turunan tingkat yang lebih tinggi atau higher order derivatif dari f akan 0. Contoh soal turunan fungsi tingkat tinggi. Contoh, tentukan y dari fungsi y sama dengan 5x 5 tambah 4x 4 tambah 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x. Jawab, y 1 sama dengan 25x pangkat 4 tambah 16x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 4x tambah 1. Y2 sama dengan 100x pangkat 3 tambah 48x kuadrat ditambah 18x tambah 4. Y3 sama dengan 300x kuadrat ditambah 96x ditambah 18. Y4 sama dengan 600x tambah 96. Y5 sama dengan 600. Y6 sama dengan 0. Vektor kau. Diferensial. Lengkap tak? 3. Diferensiasi implisit. Maaf.
Secara umum berdasarkan hubungan antara variabel bebas X dan tak bebasnya Y, bentuk fungsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Fungsi dengan notasi Y min fx disebut fungsi implisit, yaitu antara perubah bebas dan tak bebasnya dituliskan dalam ruas yang berbeda. Sebagai contoh, perhatikan beberapa fungsi yang dinyatakan secara eksplisit berikut ini. Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3, Y sama dengan x pangkat 5 tambah x, terus Y sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 4. Sementara itu fungsi implisit yaitu fungsi yang variabel bebas dan variabel tak bebasnya bercampur dalam suatu ruas, baik di ruas kanan maupun di ruas kiri. Persamaannya, perhatikan dua contoh fungsi implisit berikut. 4x kuadrat Y dikurang 3Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. X kuadrat tambah 5Y pangkat 3 sama dengan x tambah 9. Sejauh ini pembahasan kita mengenai turunan hanya terbatas pada suatu fungsi implisit. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali kita menjumpai adalah fungsi implisit dan kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi tersebut. Ini contoh soalnya. Jari apa di mana, Pak? Yang untuk aja soal. Apa tuh? Dilanjutkan oleh Agnes. Contoh soalnya, cari dy per dz jika 4x pangkat 2y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Penyelesaian modifikasi fungsi implisit sehingga menjadi fungsi eksplisit sebagai berikut. Y 4x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Maka y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 per 4x pangkat 2 dikurang 3. Sehingga dengan menggunakan aturan hasil bagi untuk turunan, kita peroleh sebagai berikut. dy per dx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 3, 3x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 kurang 1, 8x. Maka hasilnya 4x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 tambah 8x per 4x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Yang keempat, laju yang berkaitan. Laju yang berkaitan atau laju pertambahan nilai fungsi adalah salah satu aplikasi turunan fungsi. Sebelum mempelajari materi laju yang berkaitan, ada baiknya kita sudah terlebih dahulu memahami konsep diferensiasi implisit. Karena inti dari materi laju yang berkaitan ini adalah menghitung besarnya perubahan sesuatu apabila dikaitkan dengan waktu atau L. Contoh soal, sebuah tempat air berbentuk kerucut terbalik dengan jari-jari alas 60 cm dan tinggi 100 cm diisi dengan laju 25 cm pangkat 3 per detik. Tentukanlah laju perubahan tinggi air pada saat tingginya 25 cm. Misalnya, R adalah jari-jari permukaan air, H adalah ketinggian air, dan V adalah volume air dalam kerucut. Maka V sama dengan 1/3 R pangkat 2 kali H. Hubungan antara R dan H diberikan oleh 60/100 sama dengan R per H. Maka R adalah 60H per 100. R sama dengan 3H per 5. Maka demikian V sama dengan 1/3 R 3H per 5 pangkat 2 kali H sama dengan 9/25. Sehingga dV per dt adalah 9/25. Pada saat H 25 cm diperoleh, dH per dt sama dengan 25/9. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat tersebut hingga penuh adalah dt sama dengan volume kerucut per laju pengisian 1/3 kali R kali 60 pangkat 2 kali 100. Hasilnya adalah 4800 R detik sama dengan 800 R per menit. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan di atas,
Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Turunan implisit dapat dihitung seperti contoh di atas. 2. Variabel turunan implisit dapat ditulis dengan f buka kurung x, y. Yang ketiga, aplikasi turunan implisit dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk menghitung kecepatan luncur kembang api serta tinggi maksimum bola tenis. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.